Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 8 SMP semester 1. Mari ya para siswa kelas 8 dimanapun kalian berada, tetap semangat. Mari kita selesaikan materi bab yang terakhir di semester 1 ini ya, yaitu sistem peredaran darah manusia. Tepatnya untuk pada pertemuan kali ini, yaitu yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari, yaitu kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Seperti yang saya bilang ini ya tadi ya, materi ini adalah materi yang terakhir di bab semester 1 ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu di semester 2 ya. Nah, langsung saja mari kita mulai ya. Penjelasan tentang materi kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Nah, kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia itu ada beberapa penyakit yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama yaitu anemia. Apa toh anemia itu ya? Kita sering sekali mendengar kata anemia, yaitu apa? Ya betul, kurang darah ya. Atau ini ya, sel darah merahnya itu ini ya rendah gitu ya. Nah, kita bahas ya. Anemia adalah kandungan hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah rendah atau kurangnya sel darah merah. Kurangnya Hb atau hemoglobin dapat disebabkan makanan yang kurang mengandung zat besi. Nah, kalian pasti yang perempuan tiap minggu kenapa Bapak Ibu guru wali kelas ya mendapatkan perintah dari UKS untuk membagikan pil cantik. Iya, karena di dalam pil cantik itu ada zat besi. Kenapa diberikan? Agar seusia kalian itu kan sudah mengalami menstruasi. Nah, untuk menggantikan zat besi yang sudah hilang keluar bersama dengan darah menstruasi. Sehingga pil cantik itu tetap harus dikonsumsi ya. Jangan malahan dibuang ya, seperti itu. Berkurangnya sel darah merah bisa terjadi pada penderita malaria ya. Karena apa? Plasmodium ini ya, plasmodium pada pada protozoa yang yang menempel di itu ya mulut nyamuk itu, kalau dia menghisap darah kita, plasmodiumnya itu tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita dan plasmodium ini akan memakan sel darah merah kita, sehingga orang yang kena penyakit yang disebabkan oleh semacam protozoa malaria ini lama-lama juga akan kekurangan darah ya, seperti itu. Nah, apabila anemia terjadi karena kurang zat besi sehingga Hb rendah, maka harus mengonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti hati, daging, dan sayuran hijau. Kita mengenal kangkung ya. Kita mengenal kangkung itu ya dulu malah waktu saya kecil itu orang tua saya itu bilang begini, coba kalau kamu makan kangkung beberapa selang waktu kemudian kamu pasti ngantuk. Loh, kok bisa Bu? Kok bisa ngantuk? Ya iyalah, karena apa? Dia kan mengandung zat besi kan berat, makanya orangnya ngantuk. Nah, ternyata setelah saya mempelajari di bangku sekolah, ada betulnya juga ya. Karena memang kangkung itu kandungan zat besinya termasuk tinggi. Dan ini adalah gambar-gambar dari orang yang menderita anemia ya. Biasanya matanya itu celum ya, kayak orang ngantuk. Kemudian ini pun juga rasanya itu terasa berat barangkali ya, sehingga diletakkan di atas meja. Dan ini juga ciri-ciri orang anemia seperti ini ya. Kemudian
Yang kedua, talasemia ya. Apa talasemia itu? Merupakan penyakit yang diturunkan ya, biasanya ada di gen keturunan. Pada penderita, daya ikat sel darah merahnya terhadap oksigen itu rendah karena kegagalan pembentukan hemoglobin atau gen pembentuk Hb-nya rusak. Dan ini jadi gen pembentuk Hb-nya itu rusak sehingga terjadi kegagalan dalam pembentukan Hb atau hemoglobin. Nah, ini contohnya. Kalau normal itu bentuknya akan seperti ini ya, lengkung di tengah ya. Tetapi kalau tidak normal ini tidak bentuknya juga tidak lingkaran ya, concave ya. Tapi ini bentuknya tidak sirkular atau melingkar, tapi malahan berbentuk kotak dan sebagainya. Nah, orangnya pasti apa? Lemes, pinginnya tidur terus, pucet yang jelas ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu hemofilia. Apa tuh hemofilia itu? Hemofilia merupakan penyakit yang diturunkan secara genetis. Nah, sama dengan yang tadi ya, ini adalah juga secara genetis, di mana darah yang keluar dari pembuluh darah sulit membeku. Jadi keberadaan keping-keping darahnya itu barangkali berkurang sehingga darah tidak bisa membeku. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya pada proses pembekuan darah ada sejumlah faktor yang terlibat. Salah satunya diantaranya adalah faktor antihemofili, anti pembekuan darah, dan ini adalah contohnya ya. Faktor antihemofili diperlukan untuk pembentukan aktivator protrombin dari komponen-komponen darah. Nah, ini gambarnya. Anak tersebut akan keluar darah dari lubang-lubang dari tubuhnya ya. Kemudian ini bentuknya. Selanjutnya, leukemia adalah penyakit bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali, bahkan sangat hebat ya. Sehingga karena sel darah putih itu kan dia mempunyai sifat fagosit ya, sehingga dia bisa mencaplok sel darah yang lain. Diduga penyebab leukemia antara lain radiasi energi tinggi, bahan kimia benzena yang mengenai seseorang dalam jangka waktu lama, dan keadaan genetika seseorang. Pengobatan harus dilakukan dokter seperti kemoterapi, terapi radiasi, terapi biologi, atau cangkok sumsum tulang ya. Pernah dengar orang menderita leukemia ya? Kalau enggak di sinetron, saya pernah lihat di sinetron itu keluarganya, ibunya atau bapaknya atau saudaranya yang kebetulan cocok dengan ini ya, kandungan DNA-nya itu harus mendonorkan sumsum atau cangkok sumsum tulang belakang ini agar penyakit leukemia keluarganya itu bisa diselamatkan, bisa tertolong hidupnya ya, seperti itu. Ini bentuknya seperti ini. Dan ini adalah leukemia, ini juga bisa disebabkan oleh keturunan ya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kita lanjutkan. Hipertensi atau darah tinggi. Ya, hipertensi terjadi bila nilai ambang tekanan sistolik ya, darah tinggi, sistol itu tinggi ya, antara 140 sampai 200 mm Hg atau lebih ya. Dan nilai tambang diastolik berarti yang rendah itu 90 sampai 100 mm Hg atau lebih tinggi dari tekanan normal. Tekanan normal itu bagaimana? 120 per 80 mm Hg. Tingginya 120, bawahnya berapa? 80 mm Hg lah. Di antara itu masuknya apa? Di bawah 80 darah rendah, di atas 120 berarti apa? Darah tinggi. Nah, gejala hipertensi itu seperti itu ya. Untuk ciri fisiknya sendiri sakit kepala, ya, psikologisnya gelisah, jantung berdebar, pusing, mudah lelah, rasa sakit di dada, penglihatan juga kabur.
Nah, itu ciri-ciri dari hipertensi atau darah tinggi. Penyebab hipertensi berkaitan dengan umur, kegemukan, dan keturunan. Keadaan ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol dengan pola hidup sehat dan obat-obatan yang dianjurkan untuk tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, diet rendah garam, dan rendah lemak. Yang paling penting adalah olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup ya. Itu ya. Istirahat dan makan teratur, sering olahraga itulah penangkal dari penyakit. Nah, ini gambarnya. Kita lanjutkan sekarang koronariasis atau aterosklerosis. Apa toh aterosklerosis itu? Aterosklerosis merupakan penyakit pada pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan lemak. Ingat, aterosklerosis itu sama-sama ini penumpukan lemak di pembuluh darah. Akibatnya apa? Menyumpal aliran darah. Aliran darah jadi tidak lancar ya. Seperti itu. Nah, pengobatannya biar aliran darah lancar lagi diapakan? Ya dioperasi. Selanjutnya ada aterosklerosis, ada apa yang satunya apa? Nanti yang satunya adalah ini arteriosklerosis. Tapi kita lanjutkan dulu yang tadi ya. Arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Aterosklerosis merupakan suatu kondisi pengerasan arteri yang disebabkan oleh timbunan plak kolesterol. Seiring berjalannya waktu, plak ini bersama dengan kalsium dan trombosit dapat terus menebal hingga akhirnya menyumbat total pembuluh darah arteri. Nah, ini gambarnya. Ini terjadi penumpukan, mau apa lagi? Akhirnya kan aliran darahnya harusnya langsung mengalir, ini apa? Terhambat. Nah, jadilah penyakit aterosklerosis. Nah, sekarang kita masuk ke arteriosklerosis. Apa itu arteriosklerosis? Arteriosklerosis merupakan penyakit pada pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan zat kapur. Ingat, arteriosklerosis tadi oleh kolesterol. Arteriosklerosis itu oleh zat kapur. Sama-sama pengerasan atau penimbunan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak di dinding arteri. Lah, penimbunan itu bisa disebabkan oleh kalau arteriosklerosis oleh zat kapur, kalau aterosklerosis oleh tadi kolesterol. Jadi bedanya ada di situ ya. Nah, ini gambarnya. Sekarang kita lanjutkan varises. Apa itu varises? Ngeri ya anak-anak. Coba perhatikan. Harusnya kakinya mulus, tapi ini pembuluh darah venanya besar-besar. Yang disebut dengan varises itu seperti itu. Pelebaran pembuluh vena atau balik di kaki ya. Varises disebabkan karena pembuluh vena mengalami pelebaran ya. Pelebaran pembuluh vena yang mengandung apa? CO2. Hal ini biasanya dijumpai pada betis, ibu-ibu yang habis melahirkan itu juga pasti. Ya, apalagi melahirkannya dengan cara normal, ngejan. Ngejan sendiri menyebabkan pembuluh darah itu kalau tidak pecah itu sudah bersyukur ya, yang jelas membesar. Nah, sekarang kita masuk ke hemoroid atau ambeien ya. Apakah kalian pernah merasakan ambeien? Kenapa ambeien itu kalau digunakan untuk ke belakang terasa sakit? Kenapa kalau ambeien itu kalau dipaksakan untuk BO secara normal mengeluarkan darah? Nah, ini penjelasannya. Apa itu ambeien? Ambeien adalah pelebaran pembuluh darah di sekitar anus ya atau dubur. Nah, ini anggap aja ini dubur atau anus ya. Ini rektum yang mengatur keluarnya kotoran ya, batasan otot, ini otot sphincter. Nah, di sini ada gumpalan. Ini di tengahnya ini juga ada gumpalan. A di sini menunjukkan pembengkakan pembuluh darah, ini pembuluh darahnya di sini bengkak.
B juga ya, ini pembuluh darah di sini bengkak. C, pembuluh darah di sini juga bengkak. Dan D, ini juga bengkak, harusnya mulus tapi bengkak. Sehingga apa? Ketika ada kotoran keluar dari sini melalui ini bisa pecah. Kalau sudah pecah apa? Keluar darah dari sini. Darahnya darah segar ya. Seperti itu. Demikian materi mengenai kelainan dan penyakit sistem peredaran darah. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.